Tuh. Kataku mah, kalau nanti aku tuh pengen punya cita-cita, tapi cita-citaku pengen jadi kayak mama gitu kan. Orangnya tuh gak gampang nyerah. Di saat itu aku usia berapa tahun ya? Usia 9 tahun. Jadi aku sekolah itu kelas 4 SD. Mama aku tuh punya sakit jantung. Nah, udah gitu kan awalnya cuma sakit jantung sih, memang belum jadi komplikasi si penyakit itu. Nggak lama aku kan lagi sekolah gitu kan, nggak lama aku dapat panggilan dari ibu kepala sekolah, katanya aku harus harus lebih awal pulangnya karena mama aku dibawa ke rumah sakit kan. Aku shock dong gitu kan, karena mama belum pernah cerita sama aku kalau mama tuh punya sakit jantung, itu belum pernah cerita sama aku. Dan pada akhirnya aku izin sama guru-guru, sama teman deket aku juga, aku izin, aku pulang duluan. Itu di tengah perjalanan aku udah mulai deg-degan, aku nggak berhenti berdoa. Ya Allah, kalau memang bener mama aku sakit, ya Allah tolong sembuhkanlah penyakitnya, angkat penyakitnya, jangan biarkanlah dia sakit. Ya, tapi kadang aku berpikir lagi, nggak mungkin mama sakit. Mama itu orang yang kuat, dan bahkan mama juga nggak pernah cerita sama aku kalau mau punya sakit jantung, itu nggak pernah. Akhirnya aku datang ke rumah, aku lihat posisi adik aku, kan aku punya adik 2 cowok sama cewek, Angga sama Nabila ya, karena Angga ini anak yang adik ketiga, dan yang Nabila ini anak bungsu. Aku datang ke rumah, mereka pasti udah nangis. Mereka panggil aku Cici karena udah terbiasa mungkin ya panggil aku Cici. Cici cepet-cepet ke sana, ke rumah sakit. Mama di rumah sakit sama papa. Akhirnya aku datang ke sana. Udah gitu aku langsung masuk UGD kan. Itu ada posisi mama di situ, udah terangkan, cuma mama nggak sadar ya. Tapi aku lihat sih mama masih bisa lihat aku ya, masih bisa lihat, cuman nggak tahu pendengarannya itu dia mama tuh masih bisa mendengarkan jelas atau enggak ya. Akhirnya aku datang, aku berdiri, aku shock, aku nggak bisa apa-apa. Aku cuma berdiri dengan tatapan kosong ngelihat keadaan mama yang kayak gitu kan ya, yang terbaring kesakitan, dan mungkin dalam hatinya berdoa gak mau merasakan sakit ini lama gitu kan. Aku bengong, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Aku nggak tahu aku harus ngomong apa, aku nggak bisa. Karena yang dalam hati dan pikiran aku udah berdoa, bener-bener berdoa penuh buat mama. Jadi nggak ada sedikit pun kata-kata yang bisa aku keluarin buat mama. Jadi aku cuma berdiri tegak dengan tatapan kosong ngelihat keadaan mama gitu. Dan nggak lama aku nggak sempet pegang mama, aku langsung keluar. Nggak lama kan mama ditangani sama dokter. Akhirnya papa nyusul aku meluk papa. Aku aja waktu itu meluk papa nggak nyampe ke atas gini ya, jadi cuma sampai mana sih aku, mungkin meluk papanya aku cuma sampai sepinggang papa. Aku meluk papa, aku nangis. Papa, aku nggak mau lihat mama nangis, aku nggak mau lihat mama sakit. Mama kenapa? Mama katanya cuma kecapean aja, sakit. Tapi aku nggak percaya, bahkan aku malah emosi kan sama papa. Papa bohong sama aku, aku tahu mama sakit jantung kan. Papa nggak nutupin ini sama Sinka. Kenapa papa nggak ngomong? Kenapa mama juga nggak ngomong? Akhirnya gak lama kemudian papa nggak jawab itu semua. Ya mungkin papa cuma pengen lihat anak-anaknya buat fokus sekolah atau baik-baik aja, dan mungkin papa tuh pengennya lihat anaknya kalau ketika dia melihat orang tuanya tuh baik-baik aja, dan dia pun merasa baik gitu ya, mungkin ya. Tapi menurut aku itu hal yang buruk. Aku nggak mau itu semua ditutup-tutupi atau gimana, karena aku nggak bisa lihat orang yang kita sayang terlukai atau ya sakit gimana, itu aku nggak mau gitu kan. Jadi bahkan kalau misalnya untuk kata hati bicara, ya Allah lebih baik aku yang sakit daripada ibu aku. Cukup dia sakit, bertaruh nyawa untuk melahirkan anaknya. Jangan lagi lah dia diberi kesakitan. Lebih baik aku yang nanggungnya. Karena aku suka bilang gitu ya kan. Gak lama mama sadar kan, aku masuk, aku meluk mama. Aku peluk mama, aku kencang, aku bilang aku sayang mama.
kenapa mama bohong sama aku kalau mama punya sakit jantung. Mama nggak jawab, mama cuma senyum, doain aja, mama bakal sembuh, ya kan. Dari situ sedikit tenang, aku sedikit tenang dan aku fokus sekolah lagi. 3 hari kemudian papa ada panggilan dari rumah sakit, katanya mama udah dapat ruangan, ya kan, mama dirawat. Itu lumayan lama. Mama itu dirawat 6 bulan, tapi sempat pulang dulu sih ya. Dari UGD kan, dipindahin ke ruang Markisa kan. Ruang Markisa itu kan ruang penyakit dalam, ya kan. Akhirnya aku nyamperin mama. Aku itu diajarin mama masak ya. Aku suka masak, emang diajarin sama mama. Aku pengen masak kan ya. Gak lama kata si papa, mama nggak bisa makan masakan itu karena mama ada pantangan ya. Yaudah deh, nggak apa-apa. Akhirnya aku bawa baju mama, baju kesayangan mama. Jadi mama pasti belum ganti dong gitu kan ya. Udah aku bawa ganti baju aja, baju kesayangan mama. Akhirnya aku datang ke ruangan Markisa dengan raut wajah senyum. Aku mau kasih semangat. Yang tadinya aku kira mama itu bakal baik-baik aja, ternyata mama ini begitu aku datang mama nggak ada di situ. Mama lagi dibawa di ruang ICU. Waktu itu nggak ada kabar, nggak ada yang tahu kalau mama dimasukin ke ruang ICU, nggak ada. Karena kan yang aku kagetin itu kan mama udah dapet ruangan. Aku tahu mama pasti bakal membaik ya, pasti ada bakal tahapan pemulihan. Taunya aku datang ke situ bawa dengan wajah senang, ngasih mama semangat, bawa baju kesayangan mama yang udah wangi serius, udah aku cuci, wangi banget buat aku kesayangan mama. Taunya mama nggak ada, mama dibawa ke ruang ICU. Ruang ICU itu ruangan yang paling ya ya pokoknya aku aku nggak bisa, aku lihat keadaan mama sakit itu ada di ruang ICU, aku nggak bisa. Akhirnya aku datang ke situ, ada ibu-ibu sebelah ya yang nanya kan, karena ada satu ruangan ya kan. Ada pasien sebelahnya, katanya Neng buru-buru kata tengok mamanya, mama katanya dibawa ke ICU tadi, mama katanya dicek alat jantung. Katanya mama tuh kayak yang nggak bisa ngomong, jadi cuma dengan muka mangap kayak orang nyesek gitu kan, dipakai alat jantung katanya. Sampai si papa sempet nangis juga, akhirnya dibawa ke ruang ICU. Oh my god, dari situ aku patah semangat. Aku nggak tahu ruang ICU juga di mana, aku nggak tahu. Itu aku masih pakai baju seragam sekolah, SD. Aku dateng jinjing bawa baju mama. Katanya dia udah langsung ke ruang ICU aja, katanya mama dibawa ke sana. Akhirnya aku aku nyusul mama ke ruang ICU kan. Papa dateng di depan, papa nggak mau nanya aku dengan muka kusut aja menunduk terus. Papa itu katanya habis dari ruangan laboratorium, papa habis cek, mama habis cek darah juga kan. Aku nanya, "Pak, mama gimana?" katanya. "Mama baik-baik aja, kamu tenang aja," kata dia. Enggak lama kan ada kaca nih. Pintu ICU itu kan ada 2 ya, kaca gitu. Kan ada kaca gini. Aku nengok. Ya Allah, aku di situ nggak bisa buat ngomong apa lagi. Papa langsung meluk aku, ngomong sama aku, katanya doain aja, mama pasti sembuh, mama nggak lama katanya di dalam. Itu kadang aku lihat mama udah nggak pakai baju, mama sama sekali nggak pakai baju, dan itu jelas banget organ tubuh mama cuma dipakai alat. Kepala mama juga ditutupin ya, jadi yang kelihatan itu cuma muka doang. Aku lihat mama udah nggak pakai baju apapun, sama sekali nggak pakai apa-apa. Cuma kepala pun tutupin, cuma muka aja gitu kan. Ini udah alat jantung dan impusan aja pun udah di tangan sampai kaki gitu kan. Terus alat jantung mama pun udah sampai jari dia gitu. Pokoknya impusan itu udah memenuhi organ tubuhnya, dari kiri kanan tangannya sama kaki itu impusan doang semuanya. Akhirnya papa ngomong sama aku, katanya mama udah nggak sakit jantung aja, mama ternyata komplikasi, ada paru-parunya segala. Aku patah semangat. Dari situlah aku nggak sekolah. Aku kepikiran mama, dan aku juga kepikiran adik-adik aku. Karena apa, ya Allah, ini aku gimana? Papa pun nggak kerja karena papa selalu jagain mama di sana. Akhirnya aku mencoba buat nguatin semuanya, meskipun di usia itu harusnya aku duduk di bangku kelas sekolah dan masih butuh pendidikan. Tapi di usia itu aku berusaha buat punya kekuatan yang belum tentu semua orang bisa yang aku pegang. Tapi aku pelan-pelan, aku punya Allah, aku percaya pasti Allah bakal bantu aku, pasti Allah bakal memudahkan semua jalannya. Terus gak lama, ya Allah, aku yakin ini semua gak bakal lama. Ini semua hanya untuk ujian aja.
ujian ini gak lama, aku yakin Allah sayang sama mama. Dari situ aku berusaha buat jadi ibu. Di umur 10 tahun itu ya aku berusaha buat jadi ibu. Aku punya kakak perempuan. Dia adalah kakak perempuan aku yang kedua, karena aku punya kakak tiri juga ya perempuan semua. Yang satu udah nikah kan, yang kedua belum. Dia juga sama. Dari umur 9 tahun dia tuh udah terkena penyakit epilepsi, ya kan, kejang-kejang. Jadi dia tuh gak seutuhnya dia selalu sadar. Kadang detik-detik dia kadang suka lagi ada sakitnya kambuh atau apa gitu, dia suka nyiksa diri sendiri gitu, kayak kejang-kejang gimana gitu kan. Dan dari situ aku pun ngurusin dia sama, karena apa ya, dia juga kadang nggak sulit untuk berjalan. Nama dia Anita Sari, dia juga udah almarhum. Dia kadang nggak bisa jalan, kadang dia kalau lagi sakit nih kadang suka jerit-jerit sendiri, benturin badan, nyakitin badan. Menurut aku itu buruk banget, nggak tega, aku nggak bisa. Kadang dia nggak bisa jalan, kesulitan buat jalan, kadang juga kesulitan untuk bicara. Dia juga belum menikah. Dari situ aku ngurusin adik aku, Angga Bila, sama kakakku yang perempuan itu Tanjit. Aku punya kakak laki-laki namanya Diri Mardian. Waktu itu dia posisi di Lampung deh. Dia di Lampung, dia kerja di pabrik coklat kan. Nah, suatu ketika dapat 3 bulan mama di rumah sakit, mama minta pulang. Cuman belum aku bolehin. Begitupun keterangan dari dokter, belum dibolehin pulang karena sebaik apapun kondisinya, sebelum itu sembuh total dokter nggak akan ngizinin, ya kan. Dari keterangan dokter itu nggak akan ngizinin, harus benar-benar sembuh total baru pulang, ya kan. Nah dari situ mama udah nangis sama aku, pengen pulang sama aku gitu, cuman aku tahan nggak bisa. Dan aku masih ingat waktu jagain mama itu cuma aku sama papaku, selalu bergantian. Papaku kerja, aku ke sekolah. Dari pagi aku tungguin mama sampai sore. Papa sore pulang kerja, papa mandi di rumah sakit, makan di rumah sakit gitu kan, demi mama. Aku baru pulang. Aku masak, aku nyuci baju lah, apalah, baru aku ngurusin adik aku. Dengan dia pun nahan lapar dari pagi. Mungkin kadang aku cuma kasih uang pokok jajan aja, uang saku dia buat jajan ya. Dan tugas aku di rumah cukup semangatin dia buat sekolah dan jangan sampai putus sekolah kayak aku. Cukup aku, dan akhirnya aku ngurusin dia. Saat itu mama pernah bilang sama aku, katanya, Ci, tolong pulang tolong pulang bawa baju mama yang ini kamu cuci. Tapi tolong kamu cuci pagi sampai kering, katanya, bawa lagi. Mama pengen pakai baju ini, Ci. Sambil ngusap-ngusap aku. Nggak lama mama duduk, tolong dong ikutin rambut mama. Waktu itu tolong ikutin rambut mama, gerak, katanya. Oh ya udah, aku seneng loh, demi Allah, subhanallah, itu senangnya bukan main. Seneng ngeliat mama tuh udah mau senyum. Bahkan aku bercanda sama pasien sebelahnya juga, kan sempet bercanda kan ya, nungguinnya itu bercanda gimana sih ya, kadang muji-muji aku sayang gitu, aku peluk-pelukin mama katanya pengen kamar mandi, ya udah yuk aku anter, sambil aku megangin ini kan botol infusan itu kan. Terus dengan senangnya aku, ya Allah, mama sekarang udah ada sedikit pulihan, ya Allah, semoga ini mau bisa cepet pulang, bisa kumpul sama anak-anaknya lagi, bisa kangen-kangenan lagi sama keluarga di rumah gitu kan. Akhirnya papa pun datang pulang kerja kan, langsung ke rumah sakit. Ya udah ma, Cici pulang dulu, besok Cici bawain bajunya, dan besok juga Cici mau bawa Nabila, ya kan, karena emang adik bungsu aku tuh kangen banget sama mama, pengen ketemu sama mama banget gitu kan. Ya akhirnya aku pulang, aku juga pamitan sama papa, mama juga cium aku, sampai ketemu besok Cici. Mama juga kangen sama Nabila. Aku pulang jalan kaki, kalau itu aku naik angkotnya tuh jauh banget waktu itu DMY. Jadi dari rumah sakit itu lumayan juga sih ya. Aku pulang dengan harapan, alhamdulillah ya Allah, mama aku udah bisa ceria lagi, ketawa. Aku seneng. Bahkan aku di jalan aja, ini pasti adik-adik aku seneng, pasti ini keluarga aku seneng dengan keadaan mama gini. Akhirnya aku pulang sampai rumah. Bahkan tuh tetangga banyak yang bilang, Sin, mama gimana keadaannya, udah baikan? Alhamdulillah udah baikan. Aku sama gitu seneng. Bentar lagi pulang kok, doain ya. Itu aku seneng banget. Oh syukur. Kamu hebat, katanya juga. Kamu
orangnya apa sih, support keluarga, kamu juga semangatin mama. Oh iya, aku juga seneng lah gitu dapat sapaan dari mereka juga. Akhirnya gila, besok ikut ya ke rumah sakit, mama udah baikan lah, mama juga kangen. Yang bener Ci, ya seneng banget. Malam-malamnya ini aku kalau nggak salah lagi apa ya, lagi ini deh, lagi liatin foto deh, lihat foto aku, mama sama keluarga. Dan gak lama aku ngehubungin kakakku sih malam itu, tapi katanya bilang dia mau pulang juga. Nah pulangnya juga keesokannya karena dia bilangnya iya Ci, besok aku pulang nanti sampai rumah, besok aku sampai jam 11 siang katanya ya kan. Dari situ oh ya udah, cuman dari jam 1:30 ya aku ngerasanya itu jam 1:30 itu, kalau nggak salah jam 1:30 aku kebangun sih, kayak apa ya, enggak kayak awalnya tuh kayak panas dingin, badan nggak enak ya, tapi itu nggak sakit, nggak aneh. Aku bangun dan gelisah aja gitu kan. Bahkan aku pikir itu pengen cepet datang ke rumah sakit dan pengen cepet ketemu mama aja gitu kan. Bahkan pun sampai aku ngegosok baju mama loh, itu tengah malam aku ngegosok baju mama gitu kan, saking pengen cepet ketemu gitu kan, baju kesayangan mama nih katanya pengen pakai. Dari situ aku gosokin baju mama tengah malam banget ya. Akhirnya jam 9 pagi aku udah siap, aku bawa rantang juga, bawa masakan. Ini nenek itu masak buat mama katanya. Oh ya udah, aku bawa baju mama sama makanan ya kan. Aku nungguin adik aku, taunya dia kan di sekolah tuh, dia pulangnya itu jam 11:30. Jadi takutnya juga kelamaan kan, papa kerja gitu ya. Oh yaudah deh, aku berangkat duluan. Pas aku berangkat baru nyampe, masih depan rumah sih, baru 10 langkah ya, ada tetangga datang, tetangga kampung sebelah sih ya kan, si Tete. Aku masih ingat orangnya gitu kan, soalnya si Tete ini juga tahu sama mama aku kan, dan deket juga gitu. Dia lebih muda dari mama aku. Katanya dia tuh lari tergesa-gesa dan gugup ngampirin aku. Katanya, Neng. Oh iya Teh, tumben ada apa datang ke sini? Neng mau ngasih tahu itu jadi dia tuh udah kayak tergesa-gesa dan ngomong pun susah gitu, tersenggak gitu. Ya kenapa mama? Baik-baik aja kok mama ya. Bukan Neng katanya, mama udah nggak ada. Maksudnya katanya udah nggak ada, katanya mama meninggal. Aku nggak percaya dong. Akhirnya aku kaget. Akhirnya serantang pun nggak aku pegang sampai berantakan ke bawah. Aku ngomong sama kakek sama yang di rumah, lari kan. Kayak aku dengan paniknya, dan aku pun lari, nggak lihat jalan itu bener apa nggak pun yang aku injak, bener-bener terburu-buru banget. Kayak mama udah nggak ada, kayak mama meninggal katanya. Kata siapa itu? Aku nggak ngejawab, langsung aku lari. Aku naik ojek kan ke sana. Pas aku sampai itu ternyata ada papa nggak kerja. Itu pun aku datang ke sana jam besok pun belum dibuka ya, masih dipagerin. Tapi untungnya aku bawa kartu penunggu pasien kan. Aku tunjukin ke spam itu kan, buru-buru datang ke sana. Allahu Akbar, aku nggak bisa masuk. Jadi aku masuk pun aku lewat ruangan suster ya kan. Aku datang, papa itu udah duduk di bawah. Jadi ini kan ranjang mama ya. Jadi papa aku itu duduk di bawah di lantai. Duduknya tuh ngerungguk. Gimana sih kak? Ngerungguk gitu ya, sambil nggak lihat mukaku, cuma air mata yang jatuh. Aku datang ke situ, itu mama udah rapi, mama udah diikat, si tangan udah diikat, si kaki udah diikat. Jadi udah udah nggak sama sekali bisa lihat ada aku, sama sekali udah nggak bisa dengar suaraku. Aku datang ke situ karena aku juga kurang jelas ditutupin sama orang. Mungkin ada salah satu suster yang nunggu, katanya bilang, oh ini anaknya ya, mesin kayak iya betul ini aku. Neng katanya sabar ya mama kak, yang sabar ya katanya. Kemarin saya juga berharap mama kamu bakal bisa pulang, taunya mama kamu katanya udah nggak ada, kamu yang sabar ya katanya. Itu aku pun nggak bisa jawab apa-apa karena keadaan papa aku juga udah di bawah, dia udah nggak mau ngomong. Aku akhirnya peluk mama. Aku nangisnya aku peluk mama aku yang dia terbaring udah nggak bernyawa. Dia nggak bisa nyaksiin ada aku ke situ datang terakhir buat dia nggak lihat. Aku berdiri, aku nangis depan dia udah nggak bisa lihat aku.
Dia nggak bisa dengar kalau aku ketika aku lihat keadaan mama itu. Akhirnya aku narik papa. Papa cuma senyum, kasih kekuatan sama aku. Akhirnya aku ngomong, "Pak, nggak ada lagi yang harus bisa dikuat-kuatin. Sekarang mama udah kayak gini." Gak lama, lumayan lama ya, 25 detik ya, 25 detik kan Kak, peluk mama. Banyak orang, di sekitar juga banyak orang. Tapi ya Allah, ini niscaya dari Allah, ini sih nggak tahu apa. Mama hidup lagi. Aku itu pernah ngalamin, mama itu pernah ngalamin mati suri. Pernah. Itu aku posisi udah meluk mama, udah nangis. Aku udah nggak bisa apa-apa. Si tangan pun udah ditali kan. Tapi aku buka. Aku narik tangan mama buat meluk aku dulu. Aku nggak mau ditinggalin mama. Aku nggak percaya itu mama nggak ada. Aku nggak percaya, sumpah nggak percaya. Sampai aku nyakitin diri sendiri. Akhirnya papa kan bilang sabar buat aku, buat doain mama. Dari situ lamanya aku peluk mama sambil nangis di situ, dan kain itu pun basah sama air mata aku. Keajaiban dari Tuhan, Masya Allah, ini benar-benar aku nggak bisa sangka. Mama hidup lagi. Mama ngusap-ngusap rambut Sinka. Di situ pun suster yang lihat ada yang takut keluar dan ada yang penasaran. Banyak orang yang keluar masuk, dari yang penunggu pasien sama suster itu banyak banget yang keluar masuk. Ada yang lihat ketakutan, ada yang penasaran juga lihat mama. Itu di rumah, aku udah telepon loh. Itu di rumah udah banyak yang ngelayat. Itu banyak banget udah yang ngelayat, ya kan? Udah pasang tenda, udah pakai bendera kuning segala di gang rumah. Aku nggak percaya, itu mama hidup lagi. Sambil gigit bibirnya kan, hidup lagi mama. Mama meluk aku. Aku langsung hapusin air mata. Mama nanya sama aku, "Mama kira kamu nggak kesini." Aku nggak bisa jawab apa-apa. Akhirnya papaku meluk mama. Papaku juga sama. Dia nangis, dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dan tangisan papa bener-bener terbahak-bahak banget meluk mama. Seakan-akan papa nggak mau ini terjadi lagi. Seakan-akan papa nggak mau kehilangan mama. Begitu juga perasaan aku. Dari situ kita minta mama pulang. Akhirnya alhamdulillah mama bisa pulang dan keluarga semua nunggu di rumah. Terutama kakak aku yang di jauh, dia juga dia nunggu kan. Dan juga sama adik bungsu aku yang aku janji sama dia bakal ajak dia buat ketemu mama. Taunya dia pulang sekolah dapat kabar katanya mamanya nggak ada. Ya Allah, mungkin aku benar-benar bisa ngerasain di posisi dia, terpukul banget hati dia yang tadinya dia bahagia pulang sekolah dapat nilai bagus dari gurunya, mau ngomong sama mama, mau ketemu sama mama, taunya dia katanya dengar mama nggak ada. Terus dia sangat terpukul banget. Aku pulang pakai mobil ambulans sih mama pulangnya, pakai mobil jenazah. Sampai depan orang-orangnya udah siap-siap banget mau buat buat gotong-gotong jenazah mama. Terus kakakku kan ada, kakakku langsung peluk aku kan, ngejar begitu aku turun dari mobil. Begitu turun, orang-orang ini udah mau ngangkat jenazah mama, taunya pas turun mama itu langsung berdiri, nggak tiduran. Tapi maaf, emang ada lucunya, karena orang-orang nih yang udah nunggu ya mau ngangkat jenazah si mama, ya begitu mama turun dari mobil jenazah mama udah berdiri, ya kan? Orang tuh kaget, ya kan? Orang kaget, ya. Jadi nggak ngomong dan nggak nyapa, cuma malah mau aja liat mama. Akhirnya aku gandeng tangan mama, papa sama kakak aku kan bawa mama ke rumah dengan jalan kaki. Kakek aku pun kaget gitu kalau di rumah semua. Masya Allah, ini ada apa? Ini bercanda gitu kan. Sampai aku dimarahin, "Lu nggak boleh gini," katanya. Disangkanya aku tuh ngebohong-bohongin gitu kan. Nggak lama, ya Allah, ini mujizat dari Allah, ini niscaya dari Allah. Ternyata Allah masih memberi kesempatan buat mamaku untuk sama keluarganya. Maksudnya ya mungkin untuk menambah kenangan untuk kita ya, dan memberikan kesempatan untuk sama-sama lagi dulu sebentar, meskipun sebentar sama keluarganya. Dari situ mama mimpi sama aku. Mama cerita sama aku, mama mimpi. Katanya, "Ci, kemarin mama mimpi. Mama nggak tahu mama ada di mana.
Cuma mama ada di satu tempat. Mama jalan lurus, itu jalannya jauh banget. Jalannya sangat jauh dan sampai selelah-lelahnya mamaku nggak pernah berhenti. Kenapa nggak bisa berhenti? Mama nggak tahu itu mama mau tujuan kemana. Tapi mama ada niatan ke suatu tujuan. Tapi mamaku nggak tahu tujuannya di mana. Cuman nggak nyampe. Di satu jalan mamaku tuh terus jalan. Nggak tahu itu tempatnya di mana. Tapi itu sangat terang. Jalan terus dan begitu nggak sampai-sampai. Di suatu ketika pas mama terbangun itu mama pernah bilang gini. Jadi pas mama bangun itu, pas mama jalan, nggak tahu itu ada cahaya apa, kuning, sinar banget. Sampai mama itu nggak sanggup buat lihatnya. Dari situ mama terbangun. Jadi di pas mama pernah menceritakan hal itu, aku tuh berpikirnya ke situ. Jadi berpikir pernah, oh iya, oh apa yang mama bilang mimpi itu bisa apa ya, maksudnya mungkin itu yang dimaksud dengan hal yang terjadi kemarin gitu kan. Nah, pada hari Selasa tepatnya hari Selasa, di hari itu pernah ada asrama apa sih namanya ya, kayak suster baru gitu ya, yang sering rawat mama karena aku sampai akrab gitu ya. 6 bulan tuh di rumah sakit. 6 bulan di rumah sakit itu akrab. Di hari Selasa itu di hari yang bener-bener cuacanya bagus dan seneng banget gitu ya semua keluarga. Di hari itu ada beberapa anak-anak akpre itu apa namanya datang ke rumah buat nengok mama. Ada perempuan semua. Aku masih inget Kak Putri, Kak Amel, Kak Angel ya. Ada mereka bertiga itu selalu pakai kacamata terus ya. Itu yang datang ya anak akpre itu ada orang nggak salah dan 6 orang deh yang ke rumah. Datang buat nyapa mama, mau lihat keadaan mama dan bahkan sampai ngecek mama, sampai kasih obat mama. Itu hari itu seneng banget ya kan. Nah udah gitu mama itu dari pertama dari rumah sakit itu nggak tidur di kamar, selalu di ruang tamu. Nggak tahu kenapa mama selalu pindah ke kamar, mama nggak mau gitu kan. Dan dari situ aku pernah ngomong gini loh ke kakek, kata aku takut aku tinggalin mama. Hati-hati ngomongnya. Kalau emang kamu nggak mau tinggalin mama, bikin mama senang, bikin mama bangga, dan kamu harus doain mama. Kasih perjuangan biar mama cepet pulih. Oh ya udah dari situ ya pastikan. Cuman gak lama bukan hari Selasa, aduh so fuck. Kalau nggak salah ini deh. Hari ini hari Senin ya. Jadi gini, aduh maaf ya karena memang kalau anak akpre kan Senin kan, jadi mereka itu cuma kalau hari Senin mereka tuh lebih banyak waktu di luar ya daripada di asrama mereka. Jadi nengok ke rumah. Nah malam Selasanya itu aku cerita sama kakek. Aku ngomong aku takut kehilangan mama gitu kan. Itu malam Selasa. Itu pada jam berapa ya? Kalau nggak salah jam 7 malam ya, jam 7 malam. Nah gak lama kan aku makan nih, kita duduk. Kalau nggak salah jam setengah 10 ini mau manggil aku sama papa. Itu yang lain adik aku kan tidur di bawah ya, adik aku yang cowok cewek. Tapi tidurnya deket sama mama di ruang tamu. Mereka tidur di bawah, mereka nggak mau tidur di dalam. Jadi yang tidur di dalam itu cuma aku, papa sama kakak aku kan. Akhirnya itu jam setengah 10 mama manggil aku sama papa. Keadaan kakak masih tidur sih, adik aku juga tidur, tapi aku samperin kan. Mama selalu manggil aku sama papa. Dari anak bungsu sama yang pertama, mama itu alhamdulillah mama itu paling dekat sama aku. Hal apapun itu mama selalu dekat sama aku, gitu kan. Alhamdulillah. Begitu pun juga aku deket banget sama mama gitu kan ya. Dan gak lama mama bilang, mama sakit katanya. Dada mama sakit lagi. Terus pinjam ke tangan kamu. Mama pinjam tangan kamu Ci. Akhirnya aku pegang. Itu dingin banget tangannya, penuh keringat, dingin. Sambil udah istighfar lah mama itu, udah astagfirullah gimana sih. Terus akhirnya gak lama si papa ini manggil kakek aku kan keluar. Ada apa? Ini katanya mulai sakit, mau dibawa ke dokter. Terus kata kakek aku, udah gak usah, jangan usah dibawa ke dokter. Kasian juga badan dia, kasian, nggak tega lihat mama disakitin terus sama jarum, pakai alat apa gitu kan. Akhirnya ya aku pun mulai cemas, energi cemas aku nih mulai kuat banget. Karena apa? Aku takut. Bahkan karena di waktu sebelum kejadian ini aku udah ngomong sama kakek aku sayang sama mama. Nah rasa perdebatan itu udah mulai muncul banget. Makin lama alhamdulillah kakakku bangun, adik aku enggak. Kakak aku langsung megang kaki mama kan, nyiumin kaki mama. Begitupun sama aku cium kaki mama. Aku udah takut kakak udah ngusapin aku meluk mama.
Dari situ kakek, nenek, teteh aku pun ada, semuanya kumpul. Dari situ mama pernah bilang sama kakakku sih ya. Dulu kan aku nggak akur sama kakakku yang laki-laki, nggak akur sama Kak Dery. Jadi pada saat itu lagi kondisi kayak gitu, mama ngomong, "Der, tolong jagain Sinta, jangan kasar sama dia, jagain dia. Mama yakin suatu saat kamu bakal kamu bakal ketergantungan sama dia, dan bakal dia jadi panutan buat kalian." Aku nggak ngerti itu maksud mama apa, aku belum nyimak ke situ karena aku lihat kondisi mama. Dari situ kakak aku nyium aku, kakak pun nyium mama sampai ngomong, "Mama jangan sembarangan ngomongnya. Dari pulang, dari kangen sama mama." Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Aku cuma bisa nangis bodoh. Aku nggak bisa ngelakuin apa-apa. Aku cuma bisa berdoa sampai nangis. Udah, nggak bisa apa-apa. Dari situ mama mulai nggak bisa ngomong. Aku kaget. Mata mama ke atas. Dengan kondisi mama nafas pun nggak normal, tersenggak. Dengan jelas aku lihat keadaan mama kayak orang yang tersiksa, sakit, terpukul. Jiwa aku sangat terpukul banget karena aku takut ini terulang lagi. Aku coba kuat, ya Allah, kalau memang mama sakit, aku ikhlas. Kalau memang kamu harus ambil mama, aku ikhlasin. Daripada mama hidup di dunia tapi harus ngerasain sakit, aku ikhlasin. Tapi tolong jangan seperti cara ini, jangan. Aku nggak bisa. Itu jelas telepon sini Kak. Mama nafas nggak normal, mama tersenggak. Mata mama pun nggak sempurna buat ngelihat orang. Udah nggak ada, jadi tinggal putih dong itu. Sampai kaki aku nanya, "Memang ini malam apa?" "Malam Selasa." Di situ kakek aku ngebilang astagfirullahaladzim, baru nangis. Nangisnya, "Adik lu meninggal hari Selasa." Ngomong gitu sih sambil ngusap kepala mama ya. Cuman kakek tuh ngomong bahasa kayak gitu kalau ngomong sama mama. "Adik lu meninggal hari Selasa. Kakak lu meninggal hari Selasa. Kuat, jangan tinggalin gua. Anak gua cuma lo satu-satunya." Itu bahasa kakek ke mama kan. "Anak saya cuma satu-satunya kamu. Jangan tinggalin saya." Dari situ mama nggak ada perubahan. Cukup lama mama menentang rasa sakit, napas sesek. Tetap mama juga denger aku. Dari situ pas aku bilang Allahu Akbar, aku peluk mama. Mulai terhenti napas mama. Terakhirnya mama ngempusin napas terakhir di keadaan aku peluk mama. Kakak aku pun sama, lagi peluk mama. Semua pun berdiri menyaksikan, lihat. Semuanya berdiri, saksi banget lihat hembusan terakhir napas mama. Dengan awalnya yang kesakitan, ya bisa lihat anak-anaknya yang dengan napasnya tersenggak-senggak. Yang ternyata yang diharapkan itu hasilnya mau bakal ninggalin semuanya. Gak bisa nemuin kita lagi. Bukan ninggalin kita ke jauh bakal ketemu, bukan. Tapi mama ninggalin kita buat selamanya. Dari situ mama ninggalin aku. Adik aku yang kecil dia belum nyadar kalau mamanya nggak ada, dia belum tahu, dia masih tidur. Begitu dia dipindahin ke kamar, dia bangun, si mama udah nggak ada. Dengan keadaannya yang nggak nyawa aku lagi pelukin mama, nangis. Dia nanya, "Cici, mama kenapa? Cici, mama kenapa?" Kok mama ditanya diem aja nggak jawab, "Cici, mama kenapa?" Akhirnya papa aku lari. Papaku meluk adik aku, dia bilang, "Mama meninggal, mama udah nggak ada. Mama udah nggak kuat," katanya, "mama ninggalin kita, kamu yang sabar ya." Dari situ adik aku nggak nyangka kalau misalnya mama itu di malam itu nggak ada. Dia masih nggak percaya karena ya Allah dia masih kecil. Dan harapan aku pun
bener-bener bulat dan ada niat di malam itu pas mama ninggalin aku harus gimana cara ngedidik adik aku, cara ngurus-ngurusin adik aku. Akhirnya dari situlah aku berusaha menjadi jati diri aku yang sebenarnya nanti harus apa. Di malam itu pas mama ninggalin aku udah ada harapan untuk ke depan. Sinka, kamu harus bisa jadi seorang ibu. Cita-cita kamu benar-benar harus bisa jadi seorang ibu. Kamu gak boleh patah semangat, cari masa depan kamu. Dari situlah aku pelan-pelan, dengan bodohnya aku, dan sedangkan aku menjalankan pendidikan aku pun itu gak semua. Aku putus sekolah dari pertengahan pendidikan. Aku berusaha mencari jati diri aku, untuk jadi ibu, untuk jadi mereka. Dan di usia umur 10 tahun ini, aku harus jadi orang yang terkuat. Aku harus jadi orang yang bisa apa aja untuk keluarga aku. I love you mama. Sekarang mama udah tenang di sana, dan itulah cerita tentang mama aku yang paling gak bisa aku lupain. Karena dia sosok orang, bagi aku dia itu seperti berlian yang sangat mahal, dan gak mau aku biarin dia jatuh dan hancur. Karena aku yakin itu gak akan bisa terjadi sempurna lagi. Itulah sosok mama aku sekarang. Tapi dengan sekarang cita-cita aku udah tercapai. Aku bisa jadi seorang ibu buat adik-adik aku, dan bisa jadi siapa aja. Dan bahkan aku udah jadi orang yang terkuat, dan aku bisa jadi punggung keluarga sekarang. Cita-cita aku udah tercapai. Meskipun gak ada mama sekarang gak bisa ngerasain rezeki aku, tapi doa aku untuk mama. Aku tahu sekarang lo juga pasti udah lihat aku sekarang gimana. Aku udah berjuang, aku udah bisa. Mama udah tenang di sana, dan sekarang cukup tugas aku menjalankan aku untuk buat papa bahagia dengan adik-adik aku. Cukup sekarang aku untuk ngurusin papa sama adik-adik aku. Dan sekarang gak ada kata-kata yang atau sosok seseorang yang bisa gantiin ibu. Cuma mau I love you mama. Semoga doain Sinka sekarang semoga tenang di sana, dan doain Sinka selalu untuk tetap sehat, bisa ngurusin adik-adik Sinka sampai Sinka bisa mimpin dari jenjang pendidikan adik Sinka sampai kedepannya. Sinka harus bisa, dan Sinka janji bakal bahagiain papa. Semestinya Sinka gantiin, Sinka gak bahagiain mama, tapi Sinka bakal bahagiain papa. Dan Sinka juga tetap bakal bahagiain mama dengan lewat doa. I love you mama. Aku sayang mama.